Wayung itu adalah dewi yang berubah menjadi babi hutan dalam legenda Sang Kuryang. Sedangkan si Tumang yang dikutuk menjadi anjing berwarna hitam, yang sesungguhnya keduanya itu dianggap sebagai makhluk yang titisan dewata menurut ajaran pada saat itu. Sesungguhnya bisa saja dihubungkan dengan kisah-kisah ajaran agama Islam agar tidak terlalu ekstrim perbedaannya, karena kisah ini seperti halnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun di sini tampak seperti semi dengan ajaran Hindu Buddha. Ada semacam reinkarnasi. Jika Siti Hawa dengan Nabi Adam karena ujian dari iblis terpaksa memakan buah huldi sehingga diturunkan ke bumi. Sedangkan dalam kisah Dewi Wayungyang, dia dikutuk menjadi seekor babi hutan, dan si Tumang dikutuk menjadi anjing. Dalam kisah legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Sungging Perbangkara pergi berburu di tengah hutan. Sang raja membuang air seni yang tertampung di dalam daun cariang namanya, atau daun keladi hutan. Seekor babi hutan betina bernama Wayungyang yang tengah bertapa ingin menjadi manusia karena kehausan meminum air seni tadi. Wayungyang hamil dan melahirkan seorang bayi cantik. Bayi cantik itu dibawa ke keraton oleh ayahnya dan bernama Dayang Sumbi alias Rarasati. Banyak para raja yang meminangnya, ingin menjadikan sebagai permaisuri, tapi seorang pun tidak ada yang diterima karena persaingan terlalu ketat. Dan para raja pun akhirnya saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun di atas permintaan sendiri mengasingkan diri, dan inilah awal kisahnya. Jika kita cermati, seorang petapa wanita cantik di hutan meminum air seni dan hamil, tidak masuk di akal. Oleh sebab itu, karena perpolitikan untuk melawan kekuasaan tentu tidak mudah. Dalam sebuah cerita selalu dilambangkan. Maka kisah yang sesungguhnya mungkin saja Wayungyang itu dihamili. Dayang Sumbi itu mungkin saja adalah anak di luar nikah dan dibawa ke kerajaan. Namun dipercantik dalam suatu cerita seperti di dalam kisah tadi. Yang perlu diambil itu sebenarnya pesan moralnya saja untuk dunia pendidikan, bahwa manusia dilahirkan itu dalam keadaan suci. Yang punya dosa itu kan orang tuanya. Orang-orang yang sudah meninggal harus kita kenang itu kebaikan-kebaikannya saja. Keburukannya kita tidak boleh mengenangnya. Dan kita harus berdoa, mudah-mudahan dikabulkan Allah atas semua perbuatan salahnya, diampuni. Maka yang diungkap adalah hal-hal baik seperti dalam kisah ini. Jauh urang deketkeun geus deket urang. Gunung Tangkuban Perahu
sesungguhnya ibarat benteng perlindungan yang menjadi batas terluar yang memisahkan Subang Selatan dengan wilayah Bandung. Disinilah legenda abadi yang syarat dengan falsafah hidup orang Sunda berasal. Legenda tersebut berkisah tentang penciptaan Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrai, dan Gunung Bukit Tunggul yang ada di sekitarnya. Walaupun ada yang mengatakan seperti dikira-kira tapi nyata, termasuk nama Subang itu sendiri adalah nama lain dari binatang yang ada di dalam kisah ini. Wayung yang diturunkan atau diturunkan ke bumi berwujud menjadi seekor babi. Ini adalah gambaran nyata untuk mengangkat citra bahwa Wayung yang melahirkan Dayang Sumbi itu sesungguhnya adalah keturunan dewata, supaya martabatnya meningkat, bukan hanya sekedar wanita kampung karena sudah mengandung anak dari seorang raja, maka diangkat kisahnya seperti demikian itu. Begitulah penghormatan rakyat terhadap penguasa pada zaman itu. Jika dewasa ini bangsa Indonesia begitu hormat kepada pemimpin-pemimpin yang berkuasa, itu karena warisan nenek moyang dahulu kala. Adapun yang suka makar melawan pemerintahan itu adalah dampak dari pergaulan internasional yang dihembuskan lewat televisi atau lewat pendidikan di luar akidah, di luar tata krama adab kesopanan yang mengakar sejak dahulu kala. Begitu juga si Tumang yang kadang-kadang menjelma sebagai pangeran di dalam sebuah cerita. Ini adalah untuk mengangkat citra bahwa Sang Kuryang merupakan titisan dewata. Ini juga bagian dari skenario. Ketika cerita Wayung ini melegenda, citra kerajaan juga tidak terpuruk karena dikisahkan begitu indahnya seperti kita ceritakan tadi. Meminum air seni, Siti Wayung itu hamil dan melahirkan anak. Secara rasional kan mustahil. Apalagi dewasa ini dunia pendidikan begitu berkembang, tidak mungkin air seni bisa mengakibatkan kehamilan. Begitulah penghormatan rakyat terhadap penguasa pada saat itu begitu luar biasa. Maka Indonesia hingga saat ini selalu menghargai sejarah kerajaan-kerajaan yang ada.